Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bikin Adem Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merekam atau menangkap layar dari kegiatan ataupun aktivitas di HP Android. Untuk melakukan perekaman tersebut, kita memerlukan sebuah aplikasi tentunya. Jadi untuk mencari atau menentukan aplikasi perekam tersebut, kita bisa mencarinya di aplikasi Play Store. Di pencarian kita akan cari. Jadi kebetulan di sini saya akan mencontohkan sebuah aplikasi itu yang bernama iRecorder. Jadi sobat sekalian bisa diperhatikan bahwa tombol iRecorder yang saya maksud adalah seperti ini. Nah, ini kebetulan saya telah melakukan install sebelumnya. Jadi kalau seandainya teman-teman belum melakukan install, di sini muncul tombol install dan lakukan install terlebih dahulu. Nah, dikarenakan saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, maka saya akan langsung melakukan tutorial terhadap aplikasi iRecorder tersebut. Oke, jadi ketika kita melakukan perekaman, di sini akan muncul tombol. Kalau di atas itu akan seperti ini munculnya. Jadi kita pilih di beranda. Oke, kalau misalnya muncul iklan-iklan seperti ini, kita tinggal close saja. Oke, jadi sebelumnya kalau seandainya di layar nanti ada muncul di sebelah kanan HP sobat sekalian, ini kebetulan saya langsung menggunakan atau melakukan perekaman menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau ini kita klik, kalau sebelumnya di sini tampil itu adalah waktu perekaman. Jadi kalau sebelumnya itu adalah ada picture ataupun gambar kamera. Nah, kalau misalnya kita klik, itu akan muncul ada 4 menu yang akan tampil. Itu ada di bawah, paling bawah itu berbentuk tas, ada silang, terus ada gambar kamera, di sini ada tanda pause, di sini ada tanda stop, dan ini memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau kita klik di sini ada gambar tas, ini akan muncul menu alat. Jadi di alat ini ada 3 menu lagi. Itu kita bisa melakukan screenshot, terus bisa melakukan atau mengubah kamera depan. Jadi ketika sobat-sobat sekalian melakukan perekaman dengan aplikasi ini, bisa sambil merekam itu akan tampil muka ataupun dari layar depan. Selanjutnya kuas memiliki fungsi, jadi ketika sobat sekalian melakukan perekaman untuk menegaskan sesuatu, kita bisa menandai dengan kuas. Oke, kita close. Selanjutnya ada tanda kamera. Tanda kamera di sini berfungsi untuk melakukan screenshot dari layar yang tampil. Jadi kalau kita klik, dan dia otomatis langsung melakukan screenshot. Nah, langsung muncul hasil dari screenshot kita tadi. Jadi kalau kita klik, nah inilah hasil dari screenshot tadi. Oke, kita hapus saja.
selanjutnya ini pause. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan jeda dari perekaman ini, kita bisa menekan tanda pause. Dan untuk tanda stop sendiri ini untuk melakukan pengakhiran dari perekaman sebuah aktivitas di HP Android. Nah, untuk melihat menu ataupun tampilan dari aplikasi ini, jadi kalau kita turunkan dari atas, kita drop down. Di sini ada beranda, stop, dan jeda. Jadi kita klik beranda. Nah, inilah tampilan dari aplikasi iRecorder. Di bawah itu ada beberapa menu, itu ada 4 menu. Jadi ada menu video. Ini menampilkan hasil dari rekaman layar ataupun kegiatan di HP Android kita. Selanjutnya gambar, ini merupakan kumpulan gambar-gambar hasil dari screenshot. Terus selanjutnya mengedit. Nah, di menu mengedit ini ada submenu, jadi ada 5. Itu kita bisa melakukan edit video, pangkas gambar, menggabungkan, terus video ke MP3, dan ada kompres video. Nah, karena kita di sini ketika mengunduh ini adalah yang free, otomatis untuk tindakan-tindakan ini kita dibatasi, cuman hanya sebatas edit video dan pangkas gambar yang bisa kita lakukan. Jadi apabila kita akan menggabungkan sebuah file, baik itu video atau dengan suara, audio, di sini ada tanda VIP. Jadi seperti kita konversi dari video ke MP3 dan mengkompres sebuah video. Di sini ada lambang VIP yang berarti kita harus berlangganan. Jadi di sini bisa sobat berlangganan untuk bisa melakukan aksi ataupun tindakan-tindakan yang bertanda VIP, dan kita disuruh melakukan langganan dengan melakukan penyetoran ataupun transfer sejumlah uang. Jadi apabila sobat sekalian mau berlangganan tahunan, bulanan, itu dapat kita klik di sini. Jadi ini akan muncul bergabung dengan VIP, dan selanjutnya kita akan disuruh memasukkan mungkin dari kartu kredit maupun kartu debit kita. Terus selanjutnya ini ada di pengaturan. Jadi ada beberapa menu lagi di pengaturan ini seperti di video. Yang pertama itu di resolusi rekaman. Jadi sobat sekalian bisa memilih salah satu resolusi, jadi baik dari yang terendah sampai ke 2 kilo, jadi 1080 dan 2K itu bisa dilakukan apabila kita sudah berlangganan. Nah, di sini saya akan memilih di yang terendah di 240p. Bitrate yang kita pilih di sini 12 Mbps. Untuk fps nya kita pilih di 60. Jadi kalau kita pilih yang tertinggi itu kita akan mendapatkan gerakan video yang lebih halus. Jadi kita pilih di 60 fps. Orientasi kita pilih otomatis, dan ini akan menyesuaikan dalam kondisi potret ataupun landscape. Jadi kita bisa juga pilih salah satunya. Dan di sini saya memilih otomatis. Direkam audio eksternal kita centang. Terus di tab airnya juga kita centang. Nah, hitung mundur ini berfungsi untuk sebagai penanda sebelum kita melakukan perekaman, dan itu ada countdown maupun hitung mundur. Jadi selama 3 detik, jadi dia akan muncul hitung mundur 3, 2, 1,
dan kita mulai merekam. Di sini sembunyikan jendela rekam selama perekaman, itu kita centang. Nah, di sini goyangkan telepon untuk menyimpan. Jadi teman-teman bisa melakukan centang ataupun tidak dicentang. Ini fungsinya. Jadi apabila teman-teman sekalian untuk mengakhiri sebuah perekaman, itu sobat sekalian tidak mesti menekan stop. Cukup sobat-sobat sekalian itu menggoyangkan telepon. Jadi kalau kita goyang itu akan keluar suara seperti kita melakukan pengambilan gambar. Nah, di sini saya akan centang. Jadi ketika pengakhiran ini akan saya goyang HP Androidnya. Selanjutnya berhenti saat layar mati, itu kita centang. Lokasi perekaman ini merupakan tempat di mana file dari aplikasi iRecorder ini akan disimpan. Nah, alat seperti yang sebelumnya tadi, sini kita sesuai dengan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita mau ngambil screenshot, kita centang screenshot. Kalau kita mau menggunakan kamera depan, kita tinggal centang. Kalau kita akan menggunakan kuas, itu tinggal tekan kuas. Selanjutnya lainnya di sini bahasa sistem standar seperti biasa, dan di sini penafian. Ini semacam pemberitahuan dari aplikasi iRecorder. Jadi saya sangat merekomendasikan aplikasi ini dan tidak ribet, sangat gampang untuk kita gunakan, dan ini memang sangat bermanfaat dan berguna khususnya bagi sobat-sobat sekalian yang baru ataupun menjadi pemula sebagai konten kreator YouTube. Demikian tutorial kita tentang bagaimana cara melakukan perekaman layar ataupun aktivitas yang ada di HP dengan menggunakan aplikasi iRecorder. Sebelumnya mohon support dari sobat bikin adem sekalian untuk menekan like, subscribe, dan jangan lupa membunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi video-video selanjutnya. Demikian dari kami bikin adem channel yang tidak mau bikin rusuh. Sebelumnya, apabila telah melakukan pengakhiran dari perekaman ini, teman-teman sekalian bisa melihatnya di file ataupun di penyimpanan yang ada di menu file. Demikian, salam bikin adem channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.